Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan rutin pembelajaran berbasis jarak jauh. Walaupun demikian, walaupun dalam kondisi pandemi kita bisa sama-sama masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun tidak secara langsung di satu tempat, tapi kita bisa berlangsung dalam pembelajaran online jarak jauh. Tetap semangat dan tetap memiliki spirit belajar yang baik agar kita mendapatkan pengetahuan baru terkait pengetahuan agama dan tetap berjalan dalam koridor sabilillah. Baik, anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan membuka pembelajaran awal. Mari kita buka materi pembelajaran awal ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang kita akan sajikan hari ini adalah tentang bertemakan dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi lebih mudah. Konsep materinya Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian kegiatan pembelajarannya yaitu membaca surat Al-Mujadilah ayat 11 dan membaca surat Ar-Rahman ayat 33. Baik. Untuk kompetensi dasar yang hari ini kita bisa pelajari sebagai dasar kompetensi yang kita akan tuju adalah membaca surat Ar-Rahman dan ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan hukum bacaan mad dan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar. Kemudian mendemonstrasikan bacaan surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah dengan tartil. Baik, kita awali dengan pembacaan surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, silakan. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, surat Al-Mujadilah ayat 11 ini kita bisa sama-sama baca artinya, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Mujadilah ini Allah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan bagi seorang mukmin. Maka Allah memerintahkan kepada muslimin atau orang-orang mukminin, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis. Artinya adalah lapang bermakna ikhlas, lapang bermakna luas, lapang bermakna universal dalam majlis. Artinya apa? Bahwa ketika kita dalam melaksanakan pembelajaran sebuah kegiatan atau kegiatan pembelajaran dengan dalam rangka menuntut ilmu, tentu apa yang kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita miliki adalah kelapangan dada dan keluasan berpikir, agar dari keluasan berpikir itu kita mendapatkan daya nalar yang begitu baik terkait dengan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, dalam akal kita, sehingga apa yang kita dapat dalam pikiran bisa diolah secara komprehensif dan bisa diputuskan dengan mengkritisi sebuah informasi yang kita dapat dari hasil akal itu. Maka daripada itu anak sekalian, bahwa konteks majelis di sini adalah tempat menuntut ilmu. Jadi dimanapun kita menuntut ilmu, maka hal yang paling utama adalah pemikiran yang luas dan perasaan yang penuh dengan ikhlas, sehingga lillahi ta'ala itu menjadi gerbang awal untuk mendapatkan karunia Allah dalam bentuk ilmu. Karena dengan ikhlaslah pintu kebaikan dari Allah akan terbuka. Nah, maka jika kita mendapatkan kelapangan itu, kita bisa berupaya untuk lapang dada dan berpikir luas, maka Allah akan meluaskan pikiran kita dengan intuisi diri kita yang luas. Allah akan menanamkan pengetahuan fi sudurikum, dalam sudur kalian, dalam dada. Artinya secara bahasa lain, ladunia itu bisa didapatkan oleh seseorang yang memiliki kelapangan dada dan kelapangan pemikiran, sehingga antara hati yang lapang dan pikiran yang lapang itu dapat mempengaruhi luasnya ilmu pengetahuan yang akan didapatkan. Karena ilmu adalah manifestasi kekuasaan Allah, dan ilmu adalah salah satu bentuk dari salah satu sifat Allah, yaitu Maha Mengetahui. Kemudian jika kita memiliki sikap itu, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa kaitannya dengan seseorang yang memiliki peran dalam menuntut ilmu, tentu dia harus memiliki sikap dan mentalitas. Artinya bahwa berdiri di sana kita bisa memaknakan untuk bersikap dan
berprinsip dalam sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena bagi mereka yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan berpikir lapang, dia akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Dan ada keterangan lain bahwa in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan akan memperkokoh posisimu. Keterangan ini menyatakan bahwa menolong agama Allah dengan belajar agama, dengan mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam. Nah, seseorang yang mengamalkan dan mempelajari lalu mengamalkannya, sama juga dia telah menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong dia serta memperkokoh kedudukannya sebagai muslim. Bahkan Allah menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, dalam membaca surat Ar-Rahman ayat 33 dalam pembahasan ini, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta surat Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan tentang pentingnya seseorang belajar dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini sulit dijangkau. Tentu ini hebat, bukan? Dengan ilmu pengetahuan bisa membuktikan segala sesuatu yang sulit dijangkau, maka akan bisa didapatkan dari itu. Manusia diberi potensi oleh Allah SWT berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwan juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan, kesukaran dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai. Kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus kita tempuh. Dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwan menegaskan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Saun bika antap siliha bibayanin daga wahirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatun ustadin wa tulul zaman." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Nah, daripada itu, anak sekalian, bahwa sebelum kita menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi dari surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33 ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang pengetahuan alam semesta, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dengan terus menelaah segala informasi-informasi yang didapatkan terkait dengan pengetahuan. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan agar kita bisa lebih mendalam pengetahuan kita terkait dengan alam raya ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap berendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan ini, tentu kita tetap memperteguh keimanan kita sebagai perwujudan dari surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, bersikap sopan dan saat belajar, dan selalu menghargai dan menghormati guru, bukti keihsanan seseorang yang mukmin. Kemudian senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, dan selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita sama-sama membaca kandungan membaca surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita mendapatkan hikmah dan pengetahuan yang baru terkait dengan dasar konsep dasar Islam tentang ilmu pengetahuan. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan lanjutkan dengan pembelajaran menelaah hukum bacaan atau BI ya, dalam surat Al-Mujadilah. Baik, menjelaskan hukum bacaan mad dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman 33. Yang pertama, jenis mad. Jenis-jenis mad adalah mad asli dan mad far'i. Kemudian mad asli merupakan huruf mad atau satu huruf yang masih murni disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mad asli
huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf berharokat kasroh bertemu dengan yang mati, dan huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw mati. Panjang mad asli atau bi adalah alif atau satu alif atau dua harokat baik di saat wasol maupun waqaf. Contohnya aktori, aktori. Nah, ini terdapat dalam surat Ar-Rahman yang tadi kita baca. Kemudian mad wajib muttasil, yaitu mad wajib mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Contohnya as-sama'i. Nah, ini tadi di dalam surat Ar-Rahman kita temukan as-sama min aktoris sama'i. Jadi 6 harokat. Kemudian mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Adapun panjangnya bacaannya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya yang tadi dalam surat Al-Mujadilah. Nah, kalimat pertama yaitu ya ayyuha. Nah, ini adalah hamzah tetapi tidak dalam satu kata, terpisah gitu ya. Yuha. Ini adalah hukumnya mad jaiz munfasil atau yang dibaca dengan 5 harokat. Cara menghitung harokatnya, Anda bisa ketuk dalam satu huruf 5 huruf dalam satu harokat. Ya, atau misalkan ya ayyuha, seperti itu cara menghitung ketukannya. Kemudian mad arid disukun. Mad arid disukun adalah jika ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yang dibaca mati atau ada tanda waqaf. Panjang bacanya yaitu alif, 1 alif, 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Ini bisa panjang, bisa panjangnya 2 harokat, bisa panjangnya sampai 6. Bismillah. Contoh dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada waqaf. Kemudian ar-rahmanir rahim. Kemudian mad iwad adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin yang dibaca waqaf di akhir kalimat, panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya surat Ar-Rahman tadi yaitu bisulqon. Ini panjangnya 2 harokat. Kemudian mad badal. Mad badal adalah apabila ada 2 buah huruf hamzah atau huruf hamzah yang pertama berharokat sedangkan huruf hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif jika hamzah yang pertama berharokat fathah, wawu jika hamzah yang pertama berharokat kasroh, ya jika hamzah yang pertama berharokat dhammah. Contoh imana utu amanu, ini ada hamzah di sini. Nah, ini disebut mad badal. Dan itu saja sekalian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi membaca surat Al-Mujadilah 11 dan surat Ar-Rahman yang 33. Semoga kita bisa mendapatkan pengetahuan baru hari ini dan materi yang lebih jelasnya Bapak akan sampaikan melalui link belajar melalui channel YouTube Bapak Asy-Syajaah Media, atau nanti di WA Group Bapak akan sampaikan terkait dengan tugas pengumpulan rekaman melalui video rekaman atau
video yang dikirimkan melalui chat dalam tugas hafalan surat Ar-Rahman ayat 33. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi yang akan datang. Perlu informasikan juga bahwa terkait dengan materi yang akan datang, kita akan memahami makna kandungan surat Ar-Rahman 33 dan Al-Mujaadilah, kemudian menganalisis hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Hari ini kita membahas tentang mad dalam surat Al-Mujaadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Kemudian menelaah hadis dan makna kandungannya, hadis tentang ilmu pengetahuan dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Bagaimana yang agar kita mendapatkan faidah dari ilmu itu dalam kehidupan kita. Pesan Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi